SW ini orangnya memang dia orangnya yang agak-agak uncertain ya. Kadang bisa berubah karena situasi. Tapi dia tuh vulnerable sebenarnya. Dia tuh fragile banget. Jadi dia tidak pintar dalam namanya untuk argue, untuk namanya ngomongin satu topik gitu. Sementara si M ini adalah orang yang expert dalam hal namanya nge-influence karena kan dia juga PR-nya oke. Ya kan tidak menutup kemungkinan mungkin dengan pada waktu fase mereka lagi pertemanan banyak hal-hal yang ayolah mending gini gitu yang banyak lu approach ke dia gitu loh. And that's very toxic, Melanie. That's not good. Ya. What you have said from the parts video yang aku watch, that is not good. There is a better way to to say things daripada tiba-tiba kamu nge-victimize Onyo dalam video itu. What's the point? What you gonna say about it? Yeah, what you trying to say? Yeah, what's the message behind that? Nggak ada angin, nggak ada hujan. Nggak, sidang hari ini jam 9 tim kemungkinan akan sampai 9:30 10. Nanti kalau sidangnya it might be around 10 or 11 o'clock. I don't know if it's sharp o'clock or maybe in between. Nanti will be done after around lunch break. Waktu makan siang kayak kemarin aja yang jam 1-an udah beres. Kita by afternoon udah bisa tahu semua progresnya. Melanie yang kecintaan ke CEO kayaknya makanya begitu. Ini Melanie sama SW itu punya kemiripan. Kalau dilihat dari SW yang sekarang ya, dari 2025 ngidupin cowok. Burung berisik banget sih. Burung siapa sih itu? Saya masih heran dok, gimana masalah 3 huruf itu gimana? Banyak hal yang lebih berkesinambungan sama case. Itu mah hanya sebuah momentum aja. Hanya sebuah momentum. Tidak sepelik seperti apa yang bergaung di sosial media. Kalau udah masuk to the court and how they decided gitu kan, crucial or not, ya mungkin sebenarnya ada yang lebih keruh lagi kalau hanya masalah tentang stigma those sickness-nya. Canan Melanie sama kayak Circle Wenda toxic. Iya, maksudnya lu throw what you need to say gitu kan, tapi nggak tahu efeknya gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya masih ada berkesinambungan ya sah-sah aja, tapi apa yang dia coba candain, it doesn't make sense at all. It doesn't make sense. It's far-fetched. Jauh banget dari obrolan yang sedang berlangsung gitu. Ngomongin tentang daging, Thalia, Onyo, terus juga Gio. Tapi suddenly kamu say it like that. Thank you burung pipit. Burung pipit. Onyo kan udah gede makan di luar aja. What's the correlation? Korelasinya apa? Between makan daging steak dengan Onyo udah gede makan di luar. There is no relate to it. It's their home. Why you have to targetin Onyo? Disitulah doesn't make sense. It's too obvious that Melanie really hate also kehadiran dari Onyo ini, and also she has that personal personal problem dengan RO, whatever the problem it is, ya. Tapi jahat menurut aku. Akhirnya kan sekarang menjadi udah gitu, Melanie, sorry to say, you need to say something. You need to say something to clarify this thing. You can't just keep silent like this. Lihat yang punya perkaranya langsung aja SW yang memilih untuk silent
nggak ngebantu apa-apa kan, malah malah tambah keruh, tambah namanya stamper up ke dia bahwa dia adalah the sisi dari jahatnya dari case ini. Ini case yang very national. Makasih lontong, namanya lontong balap. Cocok sama ini ya. Ini masalah yang kita nggak bisa diem, karena this is kan masalah yang ternyata Dokcin nggak nyangka bakal menjadi masalah nasional. Masalah yang benar-benar trennya berkepanjangan dan mengalahkan semua berita masyarakat, pemerintah. Masalah emas 70 kilo, masalah dolar naik, itu mengalahkan tetap RO-SW itu nomor 1. Saking trennya itu, FYP-nya itu cepet banget. So you can't keep silent, Melanie. You have to you have to say something for the nation. Gitu loh. You have to klarifikasi sesuatu. Regardless yang mungkin kamu menganggap sebagai conclude aja gitu. Apapun yang sudah tersebar di sosial media, just for the sake of your friendship sama Koko RO deh. Karena kan kamu nggak mau terus dibawa-bawa kan. Nanti jangan sampai video-video lamanya kamu, Melanie, udah saking terlalu banyak nih dari SW Koko RO kita sudah reveal. Nanti giliran kamu kita keluarkan video lama. Gitu loh. Good Isuk. Kemana tuh Good Isuk? She don't want to dog, nggak merasa salah. Makanya Dokcin bilang di kasus ini, diem adalah emas, bukan, diem adalah karatan. Karena case-nya ini loncat dari satu viral selesai masuk ke viral lain. Sementara kalau di case-nya SW, dia yang dapat case-nya ini, dia aja belum sempat cover up semuanya. Dan semenjak dari podcast ini udah come a long way, banyak banget inside almost a month. Case yang lahir, problematika dan debating stuff di social media udah numpuk lagi. So you have to interact gitu. If you need to say something during your broadcast live jualan, say something. Kayak Koko RO juga begitu kan, during dia everyday gitu kan, daily basis doing stream jualan. Every now and then dia ada menyampaikan sesuatu that need to be said gitu kan, need to clarify something, just even a hint aja gitu. But for SW terlalu menjaga, terlalu takut, terlalu apa ya, I do believe, I understand gitu. Kalau misalnya kalau kamu itu selalu, kalau misalnya kamu ngomong sesuatu pasti selalu dicapnya langsung negatif, tidak ada defensif yang bisa dipercayai sama kita gitu. But at least kamu menyampaikan sesuatu, kita bisa jadi kayak a bit gitu kan, lebih mulai coba melihat dari sudut pandang kamu. Karena you don't build that trust on us. Kamu bilang kan tidak butuh namanya netizen segala macam, but now you need us. If not us, who else? Gunung Kawi atau si Kota Saranjana ya nggak mungkin. Ada Viti Ayu Titi do podcast, tamunya SNG Ayu udah males banget kayaknya memang di peta komplit. Oh iya ya. Gitu. So hope for the better result for today court perjalanannya. Dan gua nggak mau ngeliatnya ada avokat ngaco itu lagi ya. Avokat yang sopansos di kasusnya SW sama Koko RO ya. Nggak ada kau buka-buka mulut ya. Si siapa namanya Jailuddin MZ itu udah stop ya. Lu mendingan cari klien ya, jadi advokat untuk your own case ya. Nggak usah sosok angkat mulut kalau misalnya kamu berpihak benar cuma di satu sisi. Kalau court pengadilan itu you have to serve the justiceness ya, speak for the both gitu loh. Lihat nalarnya di mana, di tengah-tengah. Ini baru nemu gua avokat yang benar-benar ngebela mati-matian SW dan benar-benar nge-get rid effortnya sama sisi point of view-nya Koko RO nggak ada sedikit pun. Nonetheless, Dokcin aja yang sebegininya apatis terhadap SW.
every now and then aku ada admiring SW itu memang benar kok kayak begini atau gini-gini ada. Nah ini avokat pure 100% ngebela SW. Tidak ada sedikit pun pengakuan atau validasi yang diberikan dia untuk effortnya Koko RO yang melahirkan ini semua. Bisa ada sosok SW di masyarakat sampai sekarang tidak mau mengakui hal itu. Yang dia lakukan adalah degrading, ngehina, thinking kalau RO ini sebenarnya tidak ada, tidak exist. Jahat banget kayak begitu. Mendingan nggak usah bawa-bawa ini deh jabatan lu atau kerjaan lu sebagai advokat. Kalau cara ngomongnya aja masih begitu, it's too problematika, lu nggak akan dapat klien. Jangan muncul harusnya ke permukaan kayak begitu tuh lu, karena lu dapat klien. Jadi sekarang banyak kasus orang kan nyari advokat dari media sosial, siapa nih yang punya platform bagus gitu kan. Yang ada klien pada takut kalau misalnya diadvokatin sama lu. Ngeri say, nanti lu diputer balik lagi kasusnya. Udah tim pengacaranya Bapak Krisdayanti, senior penyanyi Indonesia kita, pinjol adalah masa lalu lagi. Cuma gara-gara udah di-clearin, coba kenapa sih? Nggak boleh gitu kalau Koko RO itu kalau misalnya masalah pinjol dia udah handle. Ya justru kan harus di-handle, dia harus bersih namanya Koko RO. Iya kan? Harus dia mungkin Koko RO menghubungin OJK, karena kan gini, lu kan nggak bisa memperbaiki namanya Koko RO karena lebih seneng kalau kasus itu terus hidup. Ya sekarang yang Koko RO harus lakukan apa? Nuntut, kan nggak mungkin. Masa nuntut yang nggak ada hubungannya, ya dia langsung hubungin oknum siapa ini atau bagaimana kok bisa ada pinjol segala, benar apa tidak, hubungin ke instansi yang berkesinambungan. Ya iyalah, mau nggak mau ya jelas lah kalau misalnya namanya udah nggak ada, berarti kan udah di case close-in, ya bagus dong. Apakah kamu seneng kalau Koko RO itu tidak ada case close? Bisa jadi bahan pembicaraan, baper, rusak aja sekalian. Ya kan? Aneh. Buzzer advokat ada juga, ada bulan. Gue juga kaget, dia baru muncul di bulan akhir Juli-Julian, pertengahan Juli tuh. Juli ke Agustus sekarang. Kata gue advokat, gue denger ini satu kali videonya, dia ngomongin tentang pembelaannya SW segala macem, dan pembicaraannya itu template lagi sama kayak buzzernya. Nggak bisa melihat hati seorang ibu, anak segala macem. Wah kata gue mah ini mah memang bener buzzer aja, kebenaran kerjanya advokat kata gue. Dia punya pendirian bangun sendiri dengan kacamata hukum yang lebih in the middle gitu, justice gitu kan. Wah kata gue mah ini mah buzzer premium kata gue mah. Bener, buzzer premium karena apa? Dia punya platform, punya akun sendiri yang bisa dia tidak usah dibayar, tapi dia punya namanya masa sendiri, dan itu it's very damaging. Udah gitu advokat, aduh, jangan ada ya yang mau dapetin diurusin kasusnya sama si bapak itu ya. Sama aku mah dicekek, ntar mah Ben gituin. Nanti bentar dia pasti ada nih, udah siap-siap nih. Kan jam 9 sidang Koko RO nih. Si advokat gilingan itu nanti pasti ada. Nanti bakal diwawancara atau dia sodorin diri untuk diwawancarain. Bagaimana pendapat? Pasti ngomongin SW lagi. Goblok akunnya ntar. Baru aja dia dapat lawan dari grupnya DPR, Dewan Pembela RO. Ya kan ada kan DPR tuh. Kelompok pembelanya Ruben tuh ada, DPR tuh yang lambang khusus. Baru diserang begitu, cuma satu komen. Ini si bapak ini yang miara SW, baru dikasih komen begitu aja udah ketar-ketir, dan itu dari DPR. Ya Allah, segitu takutnya, segitu langsung lebay, langsung main lapor-laporin, cari orangnya. Ya Allah. Kalau lu advokat dan lu ngerasa bener ini namanya komennya, suruh siapa lu live, suruh siapa lu namanya nitik berat ke satu kubu dan mati-matian menghapus semua effortnya dari pihak si bapaknya, yang kudunya lu juga harus bicara
memvalidasi kedua belah pihak, baru dicibir sama netizen begitu, baru sama DPR perwakilan pembela Ruben. Hari ini Dewan Pembela Ruben datang ke pengadilan loh. Nanti gue bilang suruh temuin tuh siapa. Jadi hari ini fans klub pembela Ruben bakal hadir di pengadilan dengan kaos. Nanti kau bilang kalau ketemu sama advokat itu sliding tackle kakinya. Ya, nanti mungkin kalian akan ngelihat fans RO Dewan Pembela Ruben bakal ada di sekitar ke RO ntar. Ya, nanti pakai kaos, ada pada datang. Nggak tahu berapa orang yang datang ya, cuma mereka udah dari pagi nih udah jalan. Ya, udah gue bilangin, nanti kalau ketemu sama advokat itu lu cekek aja. Bapak keluar nggak dari pengadilan ini? Cari cabang pengadilan di Jakarta Timur kayak Jakarta Barat, di mana? Nggak usah di sini. Ya, lu datang cuma pas sidangnya SW doang kan, yang sisanya kenapa lu nganggur balik lagi ke kosan kan? Gak. Roti. Dari pihak S hadir nggak ya? Kan ada tuh tandingannya. Dari hari pertama emang ada fansnya SW yang datang ke sana yang SW mana itu katanya tim pecinta SW yang udah dibangun logonya segala macem. Mana? Nggak ada kan? Kejebur. Dokcin kemarin pas live si Manda ada bilang daripada mereka Islam gitu kan, maksudnya apa? Manda live ngomong apa? Manda ngomong begini. Waduh, ini cewek bener. Gue sumpahin lu ya, nggak jadi nikah tuh sama si Tamagotchi itu. Yang mana? Aku nggak denger banget yang live pagi, bukan yang jam 9 yang live jualan sama SW. Oh, Dokcin ada sempat denger, tapi apa ya? Aku nggak terlalu clear sih ngedengar, cuma ada something ngomongnya kayak begitu. Aku nggak tahu tuh. Ada sih kayak kalimat gitu, tapi aku nggak aware. Aku nggak ngerti maksudnya apa ya. Karena kan itu live-nya ngantuk banget, terus kan mana begini terus aja. Manipulasi keranjang kuning. Sold out ya, ininya pudingnya, terus sapu lidi cemilannya sold out, tapi gua nggak ngeliat di layar ada yang check out. Ya pokoknya dia bagaimana caranya bikin senang si junjungannya. Ada aja bilangnya. Pas mau nyari kontrakan toko, oh yang katanya mau ngebingit toko apa ya, aduh nggak tahu. Dokcin nggak merhatiin, aku nggak bisa speak on behalf masalah itu ya. Jadi mungkin nanti kalau ada muncul potongan FYP yang teman-teman mungkin sempat catch that momen itu, aku nggak tahu sih. Cuma I mean pasti bitterness itu kata gua mah. Bapak advokat itu pansos cari nama biar dapat klien, biar dapat duit. Pansosnya salah sih kata gua, Fatimah Nur. Dia pansosnya kalau lu membawa platform lu sebagai advokat salah kayak begitu. Karena dia harus ada ngomongnya di tengah. Ya kan, justru itu yang akan membuat klien itu percaya untuk menggunakan jasa dia. Tapi kalau dia menitik beratkan ke karena ini bukan kasus sembarang kasus. Lu boleh di kasus lain kayak Novi segala macem yang stranger gitu, stranger lawan stranger orang lain ya. Ini adalah family yang lu nggak harus advokat juga, lo karir dia sendiri ya, cancel culture-nya dia sendiri menurut aku. Karena kalau seorang advokat dengan namanya cibiran sehari-hari juga udah biasa. Ini aja baru dapat satu komenan dari DPR aja langsung minta dilapor, cari tuh orang. Cuma gara-gara ngomong katanya SW dipiara sama dia. Ya Allah.
karena takut gitu, gara-gara ada logo gitu, logo fans clubnya Koko RO, lu takut langsung kepanasan, takut Koko RO nya yang tim fansnya ngelapor gitu, langsung gitu kan. Ya kan? Well, I don't know about that. So guys, Dokcin harus siapin si Dede Alicia dulu untuk sekolah. Dia jam 9 harus udah berangkat, dan aku rasa lagi bikin mie goreng kayaknya deh, demi kuah dia. Oke, udah dulu. Kalian jangan lupa jam 9 jangan lihat di TikTok. Kalian lihatnya di YT. Tapi biasanya ada sih 1-2 akun, grid.id juga biasanya live juga on TikTok also, but at the same time platform di YT juga. But around 9 kalian ini ya, apa namanya, aware, pasti Anda broadcast. Oke guys, nanti Dokcin akan buat VT-nya regarding dari hasil sidang today, and another opinion yang bisa kita bahas ntar di sore, okay, for the rest of it. So guys, thank you banget for the gifts, for the comments, and for the tap and everything yang kalian sudah ekspresikan. Setidaknya kita ngobrol kurang lebih 1 jam.